Free Trade Agreement. Free Trade Agreement atau FTA merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antar suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement terdiri dari 3 hal utama, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Perdagangan barang bertujuan untuk menghapuskan tarif dan menangani hambatan non-tarif. Sedangkan dalam perdagangan jasa, FTA berusaha untuk menjaga akses pasar dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa untuk berkembang. Dalam hal investasi, FTA bertujuan untuk melindungi dan mendorong investasi di Indonesia. FTA mengurangi komponen biaya ekspor, yaitu pungutan impor di negara tujuan yang ekspor merupakan negara mitra dari FTA tersebut. Hal ini membuat produk ekspor Anda menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan produk ekspor dari negara lain yang belum memiliki FTA dengan negara tujuan ekspor kalian. Jadi kayak ibaratnya teman-teman bisa masuk ke suatu tempat atau ke mini store tapi misal nggak ada tukang parkirnya, jadi bebas-bebas aja tuh masuknya. Atau teman-teman parkir di mall tapi nggak usah bayar parkir lagi untuk keluar masuk. Terus di mallnya tadi teman-teman beli makan, beli baju, beli barang, itu nggak usah bayar lagi pajaknya gitu ya. Jadi namanya pajak atau biaya servis itu teman-teman nggak perlu bayar lagi. Nah, contoh lagi, kayak teman-teman masuk ke tempat rekreasi tapi nggak usah bayar biaya masuk lagi. Dan sampai masuk sana, teman-teman dibolehin jualan tanpa dikenakan biaya sewa lahan atau bahkan juga gedung. Tapi hal ini bisa terjadi karena adanya sama-sama agreement antar dua belah pihak. Atau collapse lah istilahnya kalau sekarang. Collapse antar dua negara agar diperlancar perdagangan mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satunya adalah sama-sama butuh komoditasnya. Misalnya, Australia butuh manggis dan kita butuh daging sapi. Jadi produk ini nggak akan kena aturan atau biaya lebih ketika mau sama-sama masing-masing masuk ke negara tersebut. Negara mitra FTA berkewajiban untuk menghapus atau mengurangi pembatasan akses pasar pada jumlah perusahaan penyedia produk jasa. Contohnya, kuota diberlakukan pada jumlah perusahaan penyedia produk jasa yang akan didirikan di suatu negara. Lalu yang kedua adalah nilai transaksi layanan atau aset. Contohnya misalkan anak perusahaan bank itu dibatasi hingga 30% dari total aset domestik semua bank. Lalu yang berikutnya adalah jumlah operasi atau keluaran layanan lah ya, biasa dibilangnya seperti itu. Itu misalkan contohnya jumlah total proyek yang diizinkan untuk dilakukan perusahaan adalah tetap ya, jadi angkanya udah pasti tetap. Lalu jumlah orang yang dapat pekerjaan, contohnya misalkan hanya 5 orang Indonesia yang diizinkan untuk setiap pendirian perusahaan di negara lain tersebut. Lalu juga ada jenis badan hukum atau usaha patungan yang dibutuhkan. Contohnya di sektor tertentu keberadaan komersial hanya boleh dalam bentuk kantor perwakilan. Lalu juga ada penyertaan modal asing. Itu contohnya misalkan perusahaan Indonesia hanya dapat memiliki hingga 49% ekuitas di negara asing tersebut. Nah, jadi cukup jelas ya bahwa globalisasi itu memberikan dampak kemudahan bagi banyak negara, terutama negara-negara yang menjalankan FTA atau Free Trade Agreement. Walau ada tapinya nih, karena adanya kebebasan barang luar masuk ke dalam, maka produsen lokal kita harus benar-benar bisa bersaing dengan produk luar. Kalau nggak, kita bisa kalah dari sisi harga, kualitas, dan juga kuantitas. Sekian mengenai penjelasan tentang Free Trade Agreement. Semoga teman-teman mengerti apa itu FTA. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.